Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 255. Semua orang menjadi gila dan bergegas bersama. Bidang dao ini sangat luas. Cahaya warna-warni melonjak, dan harta berharga muncul di hadapan mereka. Meskipun mereka berada di dasar laut, tidak ada air di gua ini. Itu kering dan bersih, penuh dengan energi berharga yang padat. Hong! Begitu gerbang batu dibuka, simbol terbang kemana-mana. Mata mereka bertemu dengan cahaya yang menyilaukan, dan semua jenis pot dan cangkir batu giok mengalir dengan cahaya di atas meja batu. Lebih dari 10 ahli secara bersamaan mengulurkan tangan untuk meraih mereka. Ini semua adalah anggur luar biasa yang ditinggalkan oleh Kun Peng, jadi bagaimana mungkin itu biasa? Anggur yang diminumnya kemungkinan besar adalah cairan ilahi yang dapat memperpanjang hidup seseorang selama bertahun-tahun dan sangat meningkatkan kultivasi mereka. Ketika seseorang mencapai level seperti itu, apa yang tidak bisa mereka terima? Bahan-bahan yang digunakan untuk menyeduh anggur kemungkinan besar adalah obat-obatan ilahi, dan bahkan mungkin ada beberapa ramuan abadi yang tercampur di dalamnya. Ini adalah Kun Peng, salah satu dari 10 iblis kuno. Sebagai salah satu raksasa yang benar-benar tak tertandingi selama bertahun-tahun yang tak ada habisnya, anggur yang diminumnya pasti jauh melampaui harapan orang-orang biasa. Peng. Lebih dari 10 teknik berharga ahli bertabrakan bersama, menyebabkan cahaya termasyhur segera menyala dan menenggelamkan area ini. Simbol terbang kemana-mana saat artefak berharga bertabrakan. Semua orang saat ini bertarung dengan intens. Ini adalah tempat tinggal legendaris Kun Peng, jadi bahkan jika itu muncul di tempat lain, cepat atau lambat akan tetap kacau. Simbol kuno yang menjaga bidang dao ini tidak menghilang selama ini. Semua orang senang mengetahui bahwa tidak ada jebakan berbahaya di sini, atau mereka akan sangat menderita. Anggur ilahi! Mari kita bergandengan tangan dan merebut semuanya. Semakin banyak orang memperhatikan apa yang sedang terjadi, dan mereka semua berbondong-bondong juga. Artefak berharga terbang menuju tempat ini, membuat pertempuran semakin menakutkan. Kalian semua, menyingkir! Seseorang berteriak keras. Itu adalah tetua berambut abu-abu, dan dengan lambaian lengan bajunya, ledakan besar terjadi. Simbol menutupi langit ketika sekelompok orang segera dikirim terbang karena dipukul. Lebih dari 10 dari mereka menabrak dinding batu dan langsung menjadi pasta berdarah. Penatua berjalan perlahan ke tempat tinggal legendaris. Dia mengeluarkan raungan keras ke arah 10 atau lebih ahli, segera menyebabkan mereka pingsan di tempat. Tindakan ini membuat semua orang ketakutan. Itu mungkin seorang ahli tertinggi. Seseorang berteriak keras. Eksistensi seperti itu benar-benar bisa memerintah tak tertandingi di wilayah tertentu. Selama mereka muncul di dunia luar, bahkan negara-negara kuno yang hebat tidak akan berani menyinggung mereka secara sembarangan, karena mereka terlalu menakutkan. Karakter-karakter ini biasanya tinggal di dalam kepulauan ilahi luar negeri atau pegunungan ilahi kuno, jarang berkeliaran di luar. Mereka sangat menakutkan, dan pencapaian mereka luar biasa. Dia bukan ahli tertinggi. Dia masih kurang satu langkah. Penatua lain muncul. Setelah mendengar bahwa keturunannya memperebutkan harta di sini, dia dengan cepat bergegas dan mulai bertarung. Hong! Tabrakan hebat segera menyusul. Gua itu dipenuhi dengan cahaya yang berharga, dan banyak makhluk terpaksa mundur. Dengan dua orang tua itu saling menyerang, semua orang mulai melindungi diri mereka sendiri dalam ketakutan. Apakah benar-benar ada anggur kuno yang ditinggalkan dari zaman kuno oleh Kun Peng? Jika itu dipertahankan sampai hari ini, maka itu akan sangat menakjubkan. Biarkan aku melihatnya.
Tepat pada saat ini, sebuah tombak emas muncul. Riak ganas bergerak naik turun seperti gelombang laut, dan cahaya cemerlang menyapu, menenggelamkan gua ini. Ekspresi semua orang berubah, karena yang datang kali ini sangat kuat. Murid-muridnya sepertinya menembakkan kilatan petir yang dingin saat mereka menyapu semua orang. Seolah-olah dewa tertinggi sedang melihat ke bawah mereka. Justru keturunan dewa laut Mo Xiang. Kekuatan dan sikapnya yang menakutkan diketahui oleh semua orang. Tidak ada satu orang pun yang mau memprovokasi dia, dan bahkan para ahli tertinggi di sini merasakan ketakutan yang menahan. Tombak emas bergetar, menyebabkan simbol meledak. Banyak individu yang kuat segera berteriak di tempat, dan 8 atau 9 tubuh orang meledak. Darah mengalir keluar, dan mereka jatuh sementara wajah mereka masih melihat ke atas. Ini terlalu kuat. Kelompok itu tidak bisa bertahan sama sekali, dan bahkan wajah kedua ahli itu menjadi pucat saat mereka menghindari ujung tombak. Mo Xiang berjalan dengan langkah besar, dan tatapan dinginnya menyapu semua orang. Ketika tangannya terulur, tidak ada yang menghentikannya. Wadah batu giok dipenuhi dengan cahaya berkilau, seolah-olah hampir transparan. Benar-benar masih ada anggur di dalamnya, cukup untuk menuangkan secangkir. Ketika semuanya menjadi damai kembali, tidak ada lagi simbol yang berkilauan. Semua orang bisa dengan jelas melihat isi wadah itu, membuat mereka berteriak kaget. Keturunan Dewa Laut tertawa penuh semangat, kepalanya yang berambut biru tebal menari-nari saat dia meraih wadah batu giok. Ini adalah cairan ilahi sejati dengan kekuatan obat yang cukup untuk menghidupkan kembali seseorang dari keadaan hampir mati. Suanni muncul. Petir ungu menari-nari dengan kacau saat meraung dengan kepala terangkat tinggi. Sebuah cakar menghantam Mo Xiang, menghalangi lengannya. Ruangan yang sebelumnya tenang segera menjadi penuh dengan kilat. "Kamu berani!" Mo Xiang berteriak dengan marah. Seseorang menyerangnya untuk memperebutkan wadah giok itu. Sebuah konfrontasi yang intens segera pecah. Ini, tentu saja, Shi Hao. Saat dia masih melepaskan teknik berharga Suanni, tubuhnya sudah memasuki ruangan untuk melawan Mo Xiang. Keduanya telah bertarung dalam pertempuran berdarah sebelumnya, jadi tanpa bertukar kata, mereka sekali lagi bertarung dengan semua yang mereka miliki. Di samping, ada banyak orang yang mengeluarkan erangan teredam saat darah mengalir dari mulut mereka. Pertempuran itu begitu intens sehingga akibatnya membuat mereka keluar dari ruangan besar ini. Orang-orang ini masih relatif agak beruntung. Ada beberapa orang lain yang merindukan anggur, jadi mereka masih mencari peluang untuk merebutnya. Namun, pada akhirnya, begitu tubuh mereka diserang oleh teknik berharga keduanya, mereka segera hancur berkeping-keping. Kedua tetua menghela nafas dan akhirnya mundur juga. Bahkan orang sekuat mereka bukanlah lawan dari dua pemuda yang luar biasa ini. Jika mereka memutuskan untuk bertarung sengit dengan mereka, kemungkinan besar mereka akan mati di sini. Hihi. Bola berbulu menjulurkan kepalanya keluar dari kantung langit dan bumi dan berteriak kegirangan. Itu langsung melompat ke meja batu giok dan meraih wadah batu giok sebelum melarikan diri. Kerja yang baik. Shi Hao tertawa keras. Mo Xiang benar-benar marah. Dari mana monyet kecil ini berasal? Itu benar-benar mampu melindungi dirinya dari gelombang kejut yang diciptakan serangannya, memungkinkannya untuk mencuri anggur suci dan menghancurkan semua usahanya. Segera setelah itu, Shi Hao juga merasakan senyumnya membeku di wajahnya. Monyet itu langsung memasukkan wadah batu giok itu ke mulutnya untuk meminum semuanya. Jangan buang barang bagus seperti itu. Barang itu adalah ramuan asli yang sangat berharga. Jika kita mencampurnya dengan anggur iblis kecil ketika kita kembali, itu akan memungkinkannya mengalami transformasi yang menakjubkan, teriak Shi Hao. Satu-satunya anugerah yang menyelamatkan adalah anggur yang tersisa sangat kental,
jadi tidak ada setetes pun yang keluar. Bola berbulu memamerkan taringnya, dan cakarnya yang kecil hampir seluruhnya basah oleh air liur. Itu dengan paksa mengguncang wadah batu giok, dan akhirnya anggur itu memecahkan segelnya. Aroma memabukkan segera berkembang biak, aromanya meresap jauh ke dalam tulang dan jiwa manusia. Putong, putong. Di luar ruangan, banyak orang mulai merasa lemah. Mereka pingsan dan memasuki kondisi mimpi mabuk. Itu sangat mengejutkan. Setelah anggur menembus segel, jumlah cahaya yang keluar dari simbol tidak terbayangkan. Itu pasti bisa membuat seseorang benar-benar mabuk hanya dari aromanya. Selain itu, masih mengandung efek ajaib dan cahaya simbol ilahi di dalamnya. Ini tanpa diragukan lagi adalah anggur ilahi. Itu disempurnakan dari obat-obatan ilahi kuno, dan bahkan lebih berharga daripada anggur iblis kecil yang diperoleh Shi Hao. Shi Hao mengeluarkan kantung langit dan bumi, dan dengan suara syua, dia mengumpulkan wadah giok untuk mencegah bola berbulu benar-benar menyia-nyiakannya. Jika hal seperti itu terjadi, itu akan sangat disayangkan. Keturunan Dewa Laut sangat marah, tetapi tidak bisa berbuat banyak. Keduanya terus bertarung dengan sengit, tetapi sulit bagi salah satu dari mereka untuk mendapatkan keunggulan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mendapatkan anggur ilahi itu. Hong! Setelah serangan terakhir, kedua individu bergegas menuju arah yang berlawanan. Mereka tidak lagi terlibat dalam pertarungan maut, karena masih ada teknik berharga Kunpeng, serta banyak hal lain yang harus diperebutkan. Bahkan para bangsawan mengerikan yang masuk semuanya mati. Itu terlalu menakutkan. Keributan pecah dari arah lain. Orang-orang di sana berteriak keras saat mereka melarikan diri untuk hidup mereka. Cahaya gelap melonjak saat kabut-kabur mulai menyebar dari lokasi itu. Orang-orang di belakang kelompok yang melarikan diri ini tiba-tiba pingsan. Seluruh tubuh mereka menjadi hitam pekat, dan segera setelah itu, mereka berubah menjadi genangan darah yang tebal, sekarat dengan kematian yang tidak wajar. Adegan itu cukup menakutkan. Ada beberapa ratus orang yang mati dan berubah menjadi mayat. Kegelapan seperti memperluas jangkauannya, melonjak keluar. Ada tungku obat di dalamnya, tetapi kami tidak hanya tidak menemukan pil ilahi, cahaya hitam yang sangat beracun mulai menyebar dari dalamnya. Mereka yang mampu melarikan diri semua merasakan jantung mereka berdetak cepat. Pemuda Flaming Fish Hantian ada di sini saat ini. Ketika dia melihat cahaya hitam mencapai, dia mengangkat lampu perunggu kecil, menerangi tempat ini. Meskipun sudah terbakar selama puluhan ribu tahun, setelah dia dengan lembut meniupnya, lautan cahaya yang berapi-api segera keluar. Itu membakar dengan kuat dan menenggelamkan cahaya hitam, benar-benar memusnahkannya. Semua orang tercengang. Itu pantas disebut lampu penerangan ilahi dan artefak kuno yang luar biasa. Banyak kekuatan besar telah menciptakannya di masa lalu, tetapi bahan bakar yang dibutuhkan untuk menyalakan lampu terlalu boros, membutuhkan darah dewa. Bahkan jika mereka berhasil membuatnya, tidak banyak keluarga yang mampu membeli kemewahan seperti itu. Hanya Kunpeng yang bisa menunjukkan ketidakpedulian terhadap objek seperti ini. Itu menggunakan artefak yang sangat berharga seperti lampu biasa, menggantungnya di dinding gua. Itu mungkin karena obat ilahi naga banjir yang sebenarnya. Kunpeng mungkin mencoba membuat tungku pil naga banjir sejati, tetapi setelah gagal, dia tidak pernah menyingkirkannya, jadi pada akhirnya pasti berubah menjadi pil beracun. Seorang tetua tertinggi telah tiba juga, dan dia menunjukkan ekspresi terkejut. Semua orang diliputi keterkejutan. Makhluk berdarah murni macam apa yang sangat kuat adalah naga banjir sejati kuno. Namun itu benar-benar ditangkap oleh Kunpeng dan ditempatkan di dalam tungku untuk disuling menjadi obat. The Archaic Vicious Ten tidak diberi judul seperti itu tanpa alasan. Di dalam kerumunan, ada seorang tetua berpakaian abu-abu yang ekspresinya menjadi agak bertentangan.
Ini tepatnya naga banjir penatua. Karena itu dari ras naga banjir, secara alami tahu lebih banyak tentang ini daripada orang lain. Dia percaya bahwa ini benar-benar naga banjir sejati yang telah disempurnakan menjadi racun. Ketika semua cahaya gelap telah bubar dan semua orang telah pergi, sosoknya menghilang. Dia mulai dengan hati-hati dan takut-takut bergerak ke dalam. Energi yang kuat berdesir keluar dari kejauhan. Cukup jelas bahwa ada orang-orang yang bertarung sengit di sana. Semua orang dengan cepat bergegas, karena pasti ada harta berharga dimanapun orang bertempur. Benar saja, tempat ini bersinar cemerlang. Kabut tebal naik, dan cahaya yang berharga melonjak. Seluruh tempat itu mempesona. Para ahli ada di mana-mana, dan mereka semua bertarung dengan sengit. Ada beberapa bangsawan dan ahli tertinggi yang bertarung dengan sangat kejam. Shi Hao juga tiba, dan dia membunuh jalannya ke kedalaman gua. Apa yang dia temukan adalah ruang batu yang sangat luas. Cahaya warna-warni bersinar di mana-mana di tempat yang agak sederhana dan tanpa hiasan ini. Di atas meja batu itu ada vas berharga yang mengalir dengan cahaya keberuntungan. Kekuatan hidup yang bersemangat melonjak, dan di dalam vas itu ada satu bunga. Itu berkilau dan lembut, seolah-olah diukir dari batu giok. Obat ilahi! Setelah mengalami bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dari tahun-tahun kuno sampai sekarang, itu masih belum layu. Harganya pasti tak terukur. Murid banyak orang mulai terbakar dengan gairah. Mereka semua bergegas maju untuk merebutnya sendiri. Namun, tidak satu pun dari mereka yang berhasil. Ada terlalu banyak ahli di sini, dan mereka semua berusaha untuk saling mengalahkan. Teknik berharga terbang dengan kacau. Banyak orang berteriak keras, memuntahkan darah saat mereka mundur. Idiot! Bunga itu bukan obat. Ini benar-benar biasa. Seorang tetua berteriak keras. Tatapan bangsawan-bangsawan telah lama menjadi berapi-api. Mata mereka tertuju pada vas berharga sepanjang waktu, bukan bunga itu. Akibatnya, semua individu yang kuat itu menyadari kebenaran. Yang berharga adalah toples itu, bukan bunganya. Itu bahkan bisa membuat bunga biasa abadi. Artefak yang sangat berharga macam apa ini? Vase giok murni. Ini sepertinya identik dengan harta karun tertinggi Little Western Paradise. Betapa menakutkannya. Kun Peng dengan santai meninggalkannya di atas meja untuk memajang bunga. Pada akhirnya, seseorang mengenali bahwa vas hangat ini persis sama dengan artefak berharga Little Western Paradise. Itu terlalu mirip. 4 atau 5 bangsawan muncul dan mulai bertarung sengit memperebutkan Pure Jade Vase. Setiap tindakan yang mereka lakukan seolah-olah memindahkan gunung dan menggeser lautan. Simbol meletus dengan keganasan yang menakutkan. Pada saat yang sama, Shi Hao juga bergerak di dalam ruangan batu besar ini. Namun, sasarannya bukanlah vas itu, melainkan sajadah. Selain dia, ada juga beberapa tetua lainnya. Ini semua adalah nenek moyang dari klan masing-masing. Mereka semua berjuang dengan hidup mereka di telepon ini. Segera setelah itu, beberapa makhluk berdarah murni dari Archaic Divine Mountains juga muncul. Orang-orang ini semua sangat kuat, dan setelah melihat sajadah, mereka semua memasuki medan perang. Awalnya sajadah ini tidak terlihat istimewa. Tampaknya agak biasa, tetapi ketika orang-orang mulai bertarung, menyebabkan teknik berharga mendarat di atasnya, semuanya berubah. Itu mulai bersinar dengan kecemerlangan, mengungkapkan penampilan aslinya. Itu terbentuk dari potongan cabang pohon hijau dan subur, seolah-olah terbuat dari batu giok. Energi yang menguntungkan dan damai mulai melayang di udara. Pada saat itu, semua ahli tertinggi menjadi waspada dan bergabung dalam perjuangan. Ledakan meletus, dan teknik berharga mengguncang seluruh tempat ini.
Seluruh ruangan ini mulai bergemuruh dari kekacauan. Shi Hao dipukul, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat dia dipaksa mundur. Disinilah Kun Peng kuno kadang-kadang beristirahat dan kadang-kadang digunakan untuk bermeditasi. Sekarang setelah penampilan aslinya telah muncul, bahkan para ahli tertinggi pun tidak bisa duduk diam lebih lama lagi. Mereka semua mulai bertarung dengan ganas. Weng! Bocah iblis itu sangat kejam. 10 lorong surgawi muncul, membawa serta pancaran cahaya ilahi dan kobaran api beraneka warna. Ini segera menyebabkan tubuh spiritual ahli tertinggi gemetar dan mundur. Dia mengeluarkan raungan, lalu mengirim sekelompok ahli lain terbang sebelum meraih ke arah sajadah itu. Dengan suara syua, itu masuk ke tangannya. Shi terkejut menemukan bahwa sajadah ini cukup berat. Bertentangan dengan apa yang akan diasumsikan dari ukurannya, sebenarnya beratnya lebih dari 10.000 jin. Itu benar-benar tidak bisa dipercaya, lebih berat daripada banyak baja ilahi. Serahkan! Seorang ahli tertinggi mengambil tindakan, mengirimkan jejak besar ke bawah dari atas. Itu turun dari udara dan menghantam dengan semburan kekuatan ilahi. Adegan itu benar-benar menakutkan. Ini adalah perwujudan dari puncak transformasi spiritual, penyempurnaan tingkat tertinggi. Dia menggunakan artefak berharganya untuk menekan Shi Hao dan merebut sajadah itu. Suara Wenglong yang luar biasa terdengar. Shi Hao meraih sajadah dan membantingnya dengan ganas ke langit, bertabrakan dengan jejak yang sangat besar. Sebuah cahaya menyilaukan dan gemerlap segera meletus. Sajadah sama sekali tidak terpengaruh. Itu tidak rusak sedikit pun, sementara jejak kristal itu mulai berputar di udara dan terbang mundur. Itu menabrak dinding gua, menyebabkan seluruh ruangan bergetar hebat. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.